Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 3 akan melakukan praktikum pembuatan sel volta dari buah-buahan. Di sini kami menggunakan jeruk nipis sebagai buahnya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Cahaya Kirani. Saya Hafiz Azhara. Saya Hana Lutfia Sugandi. Saya Fahmi Zatul Surya. Saya Lailatul Qadar. Dan saya Herian Muhammad Nurdiana, serta kami dibimbing oleh Muhajah Uwin Wahaya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menguji potensial sel yang ada pada jeruk, serta untuk menguji apakah jeruk dapat menghantarkan Sel volta. Sel volta atau sel galvani adalah bagian dari sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi redoks spontan yang menghasilkan arus listrik, serta memiliki nilai potensial sel yang positif. Dalam sel volta terdapat dua kutub yang saling berlawanan, yaitu 1. Katoda merupakan kutub positif serta menjadi tempat terjadinya reaksi reduksi. Dan yang kedua, anoda merupakan kutub negatif serta menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi. Deret volta. Dalam sel volta ada yang dinamakan dengan deret volta, yang merupakan urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektrode standarnya atau E0 sel. Nah, untuk mempermudah dalam menghafalnya terdapat jembatan keledai. Jembatan keledainya yaitu lihat kalender banyak acara. Nanti minggu Ali mangan air. Singkat cerita, Peri Cindy korbanin niat senam dan pebean di hari H. Cukup agak hangat, pantes aus. pemanfaatan sel volta. Dalam kehidupan sehari-hari, arus listrik yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia dalam sel volta banyak digunakan pada radio, kalkulator, televisi, serta kendaraan bermotor. Bentuk sel voltanya berupa 1. Sel baterai litium, 2. Sel perakseng, 3. Sel aki, dan yang keempat, sel bahan bakar. Jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan salah satu citrus jeruk yang mempunyai rasa asam, pahit, dan sedikit dingin. Di dalamnya terkandung unsur kimia seperti asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium, fosfor, dan lainnya. Hal itulah yang menyebabkannya menjadi elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Baterai jeruk nipis. Baterai jeruk nipis merupakan sel volta, karena kandungan kimia di dalamnya dapat berubah menjadi energi listrik. Hal itu ditentukan oleh anoda dan katoda dalam jeruk tersebut. Anoda yang berupa uang logam yang ditancapkan pada jeruk nipis, sedangkan katoda berupa paku yang ditancapkan juga. Keduanya dihubungkan dengan kabel penjepit buaya. Alat dan bahan yang digunakannya adalah sebagai berikut. 3 buah jeruk nipis sebagai buahnya, 3 buah paku. Paku di sini berfungsi sebagai pengganti seng. Siapkan 4 buah kabel penjepit buaya untuk menyalurkan energi listrik dari kutub positif ke kutub negatif. 3 koin sebagai pengganti tembaga. Satu buah pisau untuk melubangi jeruk nipis. 1 buah lampu LED sebagai penguji baterainya. Berikut ini merupakan cara kerja pembuatan sel baterai buah. Pertama, belahlah jeruk nipis dengan pisau agar koin dapat dengan mudah masuk dan tertanam pada buah. Dan lakukan hal yang sama pada ketiga buah jeruk nipis. Yang kedua, tanamkan koin dan paku ke masing-masing jeruk nipis. Koin yang terbuat dari tembaga ini bertindak sebagai kutub positif, sedangkan paku yang terbuat dari seng bertindak sebagai kutub negatif. Hubungkan kabel penjepit buaya ke setiap kutub. Jepit buaya yang berwarna hitam sebagai kutub negatif dan dihubungkan ke paku. Sedangkan yang berwarna merah sebagai kutub positif dan dihubungkan ke koin.
menjepit lampu LED dengan kabel penjepit buaya. Terakhir, lampu akan menyala dikarenakan saat kabel dengan baterai buah terhubung secara sempurna, terjadilah reaksi redoks secara spontan. Hal ini dapat terjadi karena di dalam jeruk nipis terdapat asam sitrat. Asam sitrat inilah yang dapat menghantarkan listrik. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa jeruk nipis dapat mengantarkan listrik karena mengandung senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium, dan fosfor. Semakin tinggi tingkat keasaman dari jeruk, maka akan semakin baik pula dalam menghantarkan listriknya dan akan membuat lampu akan menyala lebih terang. Nah, teruntuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah, sebaiknya gunakanlah jeruk nipis yang tidak terlalu matang. Sebab jeruk nipis yang telah matang mengandung glukosa yang akan menghambat aliran listrik dan membuat lampu LED kurang menyala dengan terang. Praktikum yang dapat kami tampilkan, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon kritik dan juga sarannya agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.